Oke, jadi tadi sebenarnya saya nggak perlu bicara apa-apa karena sudah disimpulkan dari pengalaman dari rekan-rekan tadi. Dan saya hanya mau mengingatkan sedikit saja ya. Sumber iman Katolik kita kan di gereja Katolik itu kan ada 3 ya. Itu kitab suci, tradisi, dan ajaran gereja atau magisterium. Ya, jadi kalau kita orang Katolik kita selalu 3 ini pilarnya. Ya, kalau saudara-saudara kita Protestan kan ya sola scriptura. Kita kitab suci, tradisi suci, dan ajaran gereja atau magisterium. Maka ya inilah kitab suci, tradisi, dan magisterium ajaran gereja. Dan ketiganya itu tidak pernah saling berlawanan. Jadi kalau Maria kita bicarakan dalam misalnya ajaran gereja, doktrin gereja, ya Maria diangkat ke surga dengan seluruh jiwa raganya, ya Maria Bunda Allah, Maria Bunda Gereja, banyak beberapa doktrin gereja yang utama itu tidak pernah berlawanan dengan kitab suci atau tradisi suci, ya, ajaran gereja. Jadi inilah yang harus kita pegang sebagai identitas kita sebagai orang Katolik. Kemudian ya pendekatan yang tadi itu sudah pas. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang Maria itu, ya, mengapa? Karena tentang Maria tidak ada habisnya. De Maria numquam satis. Jadi karena tidak ada habisnya, maka pendekatan yang paling saya pilih itu adalah pendekatan dengan pengalaman konkret kita. Nah tadi rupanya secara kebetulan saya tidak merancangnya, kok pas sekali karena sudah ada kesaksian yang kesaksiannya tuh tepat sekali dan itulah pengalaman tentang Bunda Maria yang otentik, yang sungguh-sungguh otentik dan diharapkan oleh gereja, oleh kita semua kepada pribadi-pribadi ataupun kepada keluarga atau komunitas itu ya seperti yang disaringkan dari Pak Condro, Pak siapa tadi? Ya, semua yang disaringkan tadi pas. Dan saya hanya mau meneguhkan. Maka pertanyaannya itu Maria dalam hidup imanku itu ya itu tadi, sejauh mana Bunda Maria membantu aku untuk lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Tadi kan semuanya mengarah ke situ. Artinya melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Karena apa ya? Kita tidak menyembah Maria, Tuhan kita ya Yesus. Tapi karena Maria itu adalah Bunda Yesus, ya, dan Maria menempati posisi yang luar biasa dalam gereja, maka kita bisa sampai kepada Yesus melalui Maria. Dan tadi dalam sharing tadi ini semua muncul, ya, bahwa melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Maka berbicara tentang Maria itu paling bagus kalau kita berbicara tentang pengalaman kita, pengalaman konkret kita, bagaimana kita semakin dekat dengan Yesus melalui Bunda Maria. Dan itu kan konkretnya kan seperti tadi, devosi kepada Bunda Maria melalui novena 3 kali Salam Maria atau melalui Rosario, itu akhirnya akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita nggak usah meragukan lagi, ya, karena banyak orang yang akan bertanya bahwa dalam kitab suci Maria itu luar biasa. Dalam Injil Lukas, ya, disebutkan pertama dalam Injil Lukas, Maria tinggal di Nazaret, bertunangan dengan Yusuf, dan terakhir disebutkan dalam Kisah Para Rasul, bab 1 ayat 14, bahwa Maria bersama para murid itu, Maria itu mengabdikan diri untuk doa setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Artinya Bunda Maria itu menemani para murid. Dan para murid ini kan cikal bakal dari gereja perdana yang meneruskan karya pewartaan Yesus. Artinya apa? Maria itu dari awal sampai akhir itu selalu ada, selalu hadir. Maka kalau dirunut dalam kitab suci, Maria itu muncul dalam berbagai peristiwa, mulai dari kabar sukacita, kunjungan kepada Elizabeth, kelahiran Yesus, persembahan di bait Allah, kedatangan orang Majus dan pengungsian ke Mesir, kunjungan Paskah ke Yerusalem ketika Yesus berusia 12 tahun, pernikahan di Kana, dan juga waktu Yesus mengajar, bahkan di bawah salib ketika Yesus mempercayakan ibunya kepada Yohanes. Dari sini saja secara kronologis, ya, secara kronologis kita bisa melihat bahwa Maria selalu hadir. Dan situasi yang dialami itu situasi dalam berbagai macam situasi yang dialami oleh Yesus. Artinya situasi sukacita
ada, situasi ketidakpastian Bunda Maria ada, situasi menyedihkan yang luar biasa dia juga ada, dan situasi pasca kebangkitan pun dia ada. Nah, ini Bunda Maria itu kalau saya renungkan, ini dari pengalaman pribadi saya sebagai imam ya, karena Bunda Maria dalam Lukas 1 bab 38, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, kiat mihi secundum verbum tuum. Dan sejak saat itu kan jawaban Maria ya ini kemudian karya keselamatan dimulai. Tapi kalau saya renungkan, apakah jawaban ya Maria ini langsung jadi? Saya kira kok tidak ya. Karena dia mungkin nggak mengerti, banyak yang dia tidak pahami, dia tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Ini kalau kita renungkan itu sama dengan hidup kita. Kalau yang berumah tangga kan ya iya di depan altar dalam pernikahan, apakah iyanya itu sudah fix 100% kan enggak. Artinya ya kalau iya syukur pada Allah, tapi kan kemudian ya itu kan dalam perjalanan waktu kan disempurnakan gitu ya. Disempurnakan. Kalau iyanya mungkin 80% ditambahi. Jadi sebuah dinamika ataupun sebuah proses perjalanan iman itu luar biasa. Dan itu juga menjadi peneguhan bagi kita ya tentang Bunda Maria ini. Maka ini situasi terkini, situasi negatif akibat COVID-19 dari segi kehidupan, situasi baru yang tidak pernah kita alami sebelumnya, juga dalam kehidupan menggereja, dalam persekutuan, ibadah, kesaksian, pengajaran, pelayanan, semua berubah. Nah, situasi seperti ini memerlukan sosok seperti Bunda Maria. Kita memerlukan, ya tadi sudah di-sharingkan ya, sudah di-sharingkan. Ini sih ya, kita perlu beriman dengan setia seperti Maria. Jadi berimannya itu pertama-tama melalui Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi orang yang beriman pertama-tama mengakui diri sebagai hamba, penyerahan total kepada kehendak Allah, rela dengan ikhlas juga menerima konsekuensi dari jawaban iman kita. Maka ketika Maria menjawab ya, kemudian ia juga siap sedia menanggung tanggung jawab dari jawabannya itu sampai akhir, yaitu kesetiaan sampai akhir. Nah, semoga juga ini dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga juga seperti itu ya. Jadi ya kita itu kemudian kita sempurnakan dari hari ke hari. Jadi ya-nya itu terus menjadi suatu proses perjalanan kesetiaan, perjalanan iman dalam suka dan duka. Nah, ini menurut saya teladan Bunda Maria itu ya beriman melalui hal yang konkret, yaitu setia. Setia itu kan bukan kata abstrak sebenarnya. Karena setiap hari itu kita itu kan dituntut juga untuk setia kepada pekerjaan, setia pada tugas, setia kepada Tuhan, dan sebagainya. Maka ini teladan yang pertama, beriman dengan setia. Saya kira ini hal yang sangat konkret dalam hidup kita. Yang kedua, beriman dengan hati. Maksudnya apa? Ya, Maria itu kan menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Bukan berarti dia tidak mau sharing segala sesuatu di pendam sendiri, bukan dalam arti itu. Dalam arti bahwa hati itu lebih banyak berbicara. Ya, kalau kita lihat hati itu kan kalau dibelah jadi dua itu kan jadi telinga kiri dan telinga kanan. Ya, artinya bahwa hati itu berarti juga mendengarkan. Jadi orang yang memiliki hati itu berarti orang yang mendengar. Maka terhadap peristiwa-peristiwa hidup kita yang tidak bisa kita langsung mengerti, tapi dalam sharing itu kan tadi ya, saya kena penyakit seperti ini, gimana ini, saya sudah berdoa pada Tuhan, tetapi kok hidup saya seperti ini, dia yang hidupnya tidak baik, mengapa sukses, saya yang hidupnya setia, kok saya nggak sukses. Karena itu kan kadang-kadang kita nggak mengerti apa artinya semua itu. Maka kalau ada hal-hal seperti itu, gunakanlah hati. Hati untuk menimbang, hati untuk mengambil jarak dari peristiwa-peristiwa yang belum kita mengerti, kemudian merenung dan kita melihat apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka hati itu selalu berhubungan dengan telinga, yaitu sikap mendengar. Nah ini kan zaman sekarang kan orang kan lebih cepat berkomentar, menghakimi, menghabisi lawan-lawannya, menghujat dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang ini sebenarnya ini bukan sikap beriman dengan hati, tapi beriman dengan garang, beriman dengan beringas.
itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Maka hati selalu berhubungan dengan telinga. Maka beriman dengan hati berarti mendengarkan, menimbang-nimbang, taat pada kehendak Tuhan. Dari hati, rahmat kita terima. Rahmat apa? Rahmat iman, harapan, dan kasih. Maka inilah praktek-praktek kesalehannya. Ya, sudah dilakukan. Doa rosario. Bapak Suci, Bapak Fransiskus menghendaki supaya dalam bulan Mei ini kita berdoa rosario setiap hari untuk kesembuhan dunia yang terluka oleh pandemi COVID-19. Maka mari kita lakukan, ya, melalui devosi yang baik, melalui Maria kita sampai kepada Yesus. Dengan iman kita menyampaikan intensi-intensi kita. Tadi pengalaman yang bagus sekali. Pokoknya itu kita berdoa itu masalahnya doa kita itu masalah relasi, bukan masalah menyampaikan permohonan-permohonan saja. Saya punya kebutuhan, saya mohon, saya perlu ini, saya mohon. Kalau seperti itu, maka doa itu hanya Tuhan itu hanya sebagai Tuhan akuntan gitu ya, yang mencatat permohonan-permohonan kita dan membayar dengan rahmat-rahmat yang kita perlukan. Bukan. Doa itu masalah relasi. Jadi entah saya itu, ya kalau orang punya relasi dekat ya akan selalu berelasi. Entah membutuhkan, entah tidak ya akan berelasi. Maka tadi itu bagus tadi yang doa rosario. Pokoknya berdoa rosario gitu. Ya, doa rosario itu kan tidak punya aturan yang sangat ketat. Jadi kalau kita memang memiliki relasi itu ya kita sungguh percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, kita juga membutuhkan Tuhan, maka doa rosario itu kan menjadi kebutuhan yang tadi misalnya kalau nggak berdoa kok ada yang kurang. Itu sudah betul sekali. Ya memang seharusnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Benar ini. Sebagai imam, kalau saya nggak dekat-dekat dengan doa ini, bahaya. Ya, karena dengan doa rosario itu kemudian ada selalu yang menjaga. Hati ada kan, menjaga. Mengamankan saya dari bahaya-bahaya, mengingatkan juga kalau awas ini ada bahaya-bahaya untuk tidak setia ini. Kemudian kita menjadi setia kembali. Jadi devosi Bunda Maria itu, rosario itu, selain kita juga dengan iman menyampaikan intensitas kita, menjalin relasi kita dengan Yesus agar semakin dekat melalui Maria, juga menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu. Kemudian novena 3 kali salam Maria. Nah, itu praktek-praktek devosi-devosi kesalehan yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka itu sudah selesai karena sudah disimpulkan melalui pengalaman tadi. Terima kasih. Wow. Romo ada yang minta itu. Silakan. Yang Romo bagikan tadi. Boleh dikirim ke saya ya Romo ya? Ya nanti saya kirim ke Pak Bosen ya supaya dibagikan, di-sharekan. Iya. Kalau tidak ada pertanyaan saya mengakhiri sampai di sini karena saya harus latihan kor. Luar biasa. Baik Romo. Kan, nyanyinya. Ya. Iya ya. Kedengaran. Baik Om Tejo. Terima kasih Romo, terima kasih. Ya. Makasih Romo. Om Tejo, kelihatannya tadi Romo bilang sudah disimpulkan oleh kesaksian teman-teman kita. Jadi ini pertemuannya luar biasa. Dapat misalnya dapat kesaksiannya. Terima kasih Om Tejo yang sudah menginisiasi acara.